Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Warung Gaib dan Cinta Beda Alam. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Angin malam menyapa lembut wajah Danu sudah rejat yang lelah setelah seharian bekerja. Kepenakan dan keletihan yang ia rasakan mulai memudar perlahan seiring hembusan angin yang menyegarkan. Nasib sip 2 pulang jam 12 malam, ucap Baskoro pria berusia 29 tahun yang berjalan di sampingnya. Iya mas, maklum lah kita akan cuma bekerja, nurut aja sama bos, balas Danu. Danu seorang pria tampan berusia 27 tahun, dikenal ramah dan mudah bergaul. Meskipun begitu, kegagalan cinta di masa lalu membuatnya enggan untuk menjalin hubungan baru. Ia memilih menikmati masa lajangnya dan fokus pada pekerjaannya. Kamu gak pulang bas? Tanya Danu sambil menstarter motornya. Mau sih, tapi nebeng ya Dan. Ya elah, ya udah cepet naik. Lo emang orang paling baik. Semoga cepet-cepet dapat jodoh, kata Baskoro sambil tersenyum. Amin, tapi sebelum doain gue, mending lo doain diri lo sendiri dulu. Iya juga ya, gue kan jomblo juga. Baskoro terkekeh lalu menaiki motor Danu. Mereka pun melaju di tengah perjalanan. Danu memutuskan untuk mengambil jalan pintas, membelokkan motornya ke arah kiri. Jalan itu terkenal sepi, jauh dari permukiman warga. Loh kok lewat sini Dan? Celetuk Baskoro heran. Emang mau lewat mana? Lewat jalan besar. Kelamaan Bas, gue udah keburu pegel, bisa-bisa sampai rumah tengah malam. Ya juga sih, tapi kok gue merinding ya? Merinding apaan sih Bas? Jangan nakut-nakutin gue. Lihat tuh, sepanjang jalan gelap, banyak pohon beringin. Gimana kalau ada kuntilanak nangkring? Danu tertawa kecil. Tenang Bas, kalau ada kuntilanak cakep kok. Elah, mana ada kuntilanak cakep. Kalau cakep sih gue kawinin sekalian, jawab Baskoro sambil tertawa meski jelas terlihat ia sedikit cemas. Hush, jangan ngomong sembarangan Bas, sahut Danu. Mereka sedikit merinding membayangkan kemungkinan menaiki makhluk astral. Mau cantik atau enggak, tetap aja mereka beda dunia. Daripada banyak omong, mending baca doa aja. Mereka melanjutkan perjalanan, tapi suasana semakin mencekam. Jalanan yang gelap, pohon-pohon besar yang menjulang, serta angin malam yang dingin membuat mereka semakin tidak nyaman. Tiba-tiba, motor yang mereka tumpangi berhenti mendadak. Ah, sial, mogok lagi, keluh Danu. Beneran mogok di sini? Sial banget, gerutu Baskoro sambil turun dari motor. Ia memandang sekeliling. Jalanan gelap dan sunyi, hanya diterangi lampu jalan yang redup, serta bayangan pohon beringin yang menakutkan. Hih, horor banget tempat ini. Coba nyalain lagi Dan, siapa tahu bisa. Danu mencoba menstarter motornya, tapi tetap saja tidak berhasil. Gak bisa Bas, padahal sebelum jalan tadi gue udah cek gak ada masalah. Terus gimana dong Dan? Ya terpaksa kita dorong sambil cari bengkel terdekat. Ini pasti ada yang ngerjain kita nih, penghuni sini, gumam Baskoro. Jangan suuzon Bas, kebetulan aja kali. Bukan suuzon Dan, masa motor tiba-tiba mogok di tempat sesepi ini? Danu menatap Baskoro dengan tatapan tidak sabar. Udah, dorong aja deh, siapa tahu di ujung sana ada bengkel. Mereka mulai mendorong motor dengan kelelahan. Jalanan yang sepi, gelap dan dikelilingi pohon-pohon besar membuat suasana semakin menegangkan. Setelah 20 menit mendorong motor, belum juga terlihat bengkel. Capek banget Dan, kita istirahat dulu sebentar dah, keluh Baskoro menghentikan langkahnya. Tanggung Bas, kita istirahat di ujung jalan sana, udah deket kok, ujar Danu meski ia sendiri merasa kelelahan.
Tapi kaki gue pegel banget dan, keluh Baskoro. Sabar sedikit Bas, balas Danu sambil menatap ujung jalan. Senyumnya muncul ketika ia melihat secerca cahaya samar-samar dari sebuah gubuk. Lihat deh, di sana kayaknya ada warung. Mana Dan? Tanya Baskoro penasaran. Itu di sana. Wah, ayo cepat, gue udah haus banget. Namun saat Baskoro hendak melangkah lebih cepat, Danu tiba-tiba mencekal tangannya. Tunggu Bas, kenapa lagi Dan? Gue kok tiba-tiba merinding ya? Kata Danu dengan nada khawatir. Merinding apaan sih Dan? Udah, ayo cepat, gue udah capek. Setelah tiba di tempat itu, Danu mengamati warung yang terlihat seperti dua gubuk tua yang disatukan. Penerangannya hanya dari satu lampu minyak yang sudah mulai redup. Tanpa pikir panjang, Baskoro langsung duduk di depan warung tersebut. Sementara Danu masih menelusuri sekitar dengan tatapan yang penuh rasa curiga. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya datang menghampiri mereka. Wajahnya menunduk, memakai kebaya khas zaman dulu dengan selendang yang diikat di kepalanya. Mau pesan apa Den? Tanya wanita tua itu dengan suara pelan. Saya pesan teh hangat aja Bu, jawab Danu. Panggil saja si Mbok, katanya sambil tersenyum tipis. Cuma teh hangat Den? Iya, cuma teh aja Bok. Kalau teman saya gimana? Danu menoleh ke arah Baskoro. Saya mau mie ayam Bok, sama es teh manis, lapar nih, kata Baskoro dengan nada ceria. Baiklah, tunggu sebentar ya, jawab si Mbok lalu bergegas masuk ke dalam gubuk. Sambil menunggu pesanan, Danu memperlihatkan warung itu lebih detail. Banyak sarang laba-laba di sudut-sudut gubuk, seolah tempat itu sudah lama tidak terurus. Bas, lo perhatiin gak? Kayaknya warung ini udah lama gak dihuni deh. Baskoro hanya tertawa kecil. Mana mungkin Dan, kan tadi si Mbok yang ngelayani kita. Iya sih, balas Danu pelan. Tapi ia tidak bisa menyingkirkan rasa ganjil yang menyeliputi hatinya. Tak lama kemudian si Mbok kembali dengan pesan mereka. Ini teh hangatnya Dan, ini mie sama es teh manisnya. Wah, terima kasih Mbok, kata Baskoro sambil semangat menyantap makanannya. Namun Danu tertegun, bukan karena teh hangat yang dihidangkan, melainkan karena ia melihat sesuatu yang mengerikan di wajah si Mbok. Darah segar menetes dari dahinya. Namun si Mbok tampak seolah tidak menyadari sama sekali. Danu hendak bertanya, tapi sebelum sempat mengeluarkan suara, si Mbok sudah menghilang kembali ke dalam gubuk. Bas, lo perhatiin gak tadi? Apa? Tanya Baskoro sambil melahap mie ayamnya dengan lahap. Enggak deh. Danu mengurungkan niatnya berbicara lebih jauh. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyeruput teh hangat yang disajikan. Tapi rasa ganjil semakin kuat. Di pojokan warung, seorang pria duduk sambil menunduk, fokus menyantap makanannya. Sejak mereka tadi, pria itu tak mengangkat wajahnya sama sekali. Danu hampir saja menyapanya, namun langkahnya terhenti ketika melihat bercak darah di baju pria tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Bas, buru makan deh, gue udah gak nyaman di sini. Bentar Dan, mie gue belum habis. Ya udah cepet habisin. Baskoro menegak es tehnya hingga habis. Kemudian ia bersendawa puas. Alhamdulillah, kenyang banget. Namun tak lama kemudian Baskoro menguap lebar. Kok ngantuk banget ya Dan? Mata gue berat banget. Danu mengernyit. Ya elah Bas, mending kita cari bengkel aja dulu, nanti tidur di rumah deh. Tapi Baskoro sudah merebahkan kepalanya di meja warung. Matanya terpejam. Gue tidur sebentar aja Dan. Danu merasa seolah tubuhnya kaku setelah perlahan bangun dari tidur. Jam di tangannya menunjukkan pukul 10 pagi. Ia merasa seolah baru saja memejamkan mata. Namun tiba-tiba ia terbangun oleh seseorang yang menepuk pundaknya. Mas bangun, Mas ini siapa? Tanya seorang ibu tua dengan wajah penuh tanda tanya. Danu menggeliat dan membuka matanya sepenuhnya. Maaf Bu, ini siapa? Tanyanya dengan kebingungan. Justru saya yang mau nanya, Mas ini siapa? Tadi saya mau ke pasar. Pas lewat sini kok ada emas tidur di depan sini. Saya pikir korban kecelakaan. Danu mengucek matanya dan mencoba mencerna situasi.
Oh gitu ya Bu, semalam motor saya mogok, jadi saya mampir ke sini buat istirahat dan makan di warung sini. Warung? Tanya si ibu dengan dahi berkerut. Mas, warung ini sudah lama tutup lama, udah sekitar 10 tahun, gak ada yang nungguin. Danu terperanjat. Apa? Ibu jangan bercanda, semalam saya makan mie dan minum teh di sini. Ada si mbok yang ngelayanin kita. Si ibu hanya menggeleng perlahan. Mas, saya bukan bercanda. Warung ini sudah lama kosong. Gak ada siapa-siapa di sini. Danu merasa dadanya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah meja tempat ia dan Baskoro makan semalam. Di sana masih ada piring yang digunakan Baskoro. Tapi ada yang aneh. Piring itu terlihat kotor dengan bekas makanan yang sudah mulai mengering. Bukan bekas mie ayam yang ia lihat, tapi sesuatu yang menyerupai darah kering. Dengan cepat Danu mengguncang bahu Baskoro yang masih terlelap. Bas, bangun Bas, teriaknya panik. Baskoro terbangun dengan mata masih setengah mengantuk. Apaan sih Dan, gila loh, ganggu tidur aja. Kita harus cabut sekarang, Bas, ayo cepat. Danu tidak memberikan penjelasan lebih jauh, tapi nadanya yang mendesak membuat Baskoro segera bergegas bangun. Lu ngapain buru-buru amat Dan? Motor lu udah benar? Tanya Baskoro sambil mengucap matanya. Danu langsung mencoba menyalakan motor yang sebelum mogok. Pada percobaan pertama mesinnya masih mati. Ia mencoba lagi, kali ini motor menyala. Danu tersenyum lega, lalu tanpa membuang waktu ia segera menarik gas dan mereka berdua melesat meninggalkan tempat tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, Danu tidak bisa berhenti memikirkan kejadian semalam. Segalanya terasa begitu nyata. Teh hangat, mie ayam, dan bahkan wajah pucat Simpo. Namun ucapan si ibu tadi terus terngiang-ngiang di benaknya. 2 minggu setelah kejadian itu, Danu selalu menghindari jalan yang melewati warung angker tersebut. Setiap kali berpikir untuk melewati jalan itu, bulu kuduknya meremak, seolah kejadian semalam masih membayangi setiap langkahnya. Baskoro mengamati sekeliling dengan seksama, tapi tak ada tanda-tanda kehadiran wanita Danu maksud. Mungkin dia beneran setan Dan, ucap Baskoro sambil menyengir, mencoba meringankan suasana tegang yang mulai dirasakan. Jangan bercanda lu Bas, semalam tuh cewek nyata banget. Danu bersikeras, meskipun suasana jalan terasa lebih sunyi daripada biasanya. Danu merasa ada sesuatu yang ganjil. Kalau memang dia nyata, coba aja kita tunggu sebentar. Siapa tahu dia nongol lagi, kata Baskoro setengah bercanda, tapi ada sedikit rasa ingin tahu di dalamnya. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak di pinggir jalan, tepat di depan warung Roro yang sudah lama terbengkalai. Waktu terus berjalan, angin malam semakin dingin dan suasana semakin mencekam. Baskoro mulai merasa gelisah. Dan, gue kok merinding banget ya. Danu tak langsung menjawab, matanya tajam memperhatikan sekitar, berharap melihat sosok Dinda lagi. Tiba-tiba dari arah warung yang gelap, terdengar suara pelan. Suara yang mengerikan, seperti suara hembusan nafas yang berat. Bas, lu dengar itu enggak? Bisik Danu. Suaranya mulai bergetar. Baskoro yang awalnya masih bisa bercanda, kini mulai merasakan ketakutan yang sama. Iya gue dengar, jawab Baskoro dengan nada panik. Seketika lampu jalan yang berada tak jauh dari mereka mulai berkedip-kedip. Dan di sudut mata Danu dia melihatnya lagi, sosok wanita bergaun bunga, Dinda. Tapi kali ini wajahnya pucat dan tanpa tersenyum. Danu merasa kakinya seperti terkunci di tempat. Neng Dinda, Danu mencoba memanggil, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Wanita itu melangkah perlahan ke arah mereka. Tapi anehnya, setiap langkah yang ia buat seolah tak berbunyi. Baskoro yang sudah ketakutan langsung meraih lengan Danu. Dan ayo cabut, gue gak mau kena macem-macem, desis Baskoro. Namun Danu tetap diam dan terpaku. Matanya tak lepas dari sosok Dinda yang mendekat. Tiba-tiba Dinda berhenti tepat di depan mereka dengan tatapan kosong. Dia berkata dengan suara lembut namun menakutkan, "Kenapa kamu kembali?"
Danu tak tahu harus menjawab apa. Baskoro sudah siap untuk lari kapan saja, tapi seolah terhipnotis oleh sosok Dinda. Danu hanya bisa menatapnya dalam diam. "Pergi," ucap Dinda kali ini dengan nada yang lebih rendah namun penuh tekanan. "Ini bukan tempat kalian." Sekejap sosok Dinda menghilang begitu saja, seakan tertelan oleh kegelapan malam. Tanpa pikir panjang lagi, Danu dan Baskoro langsung melarikan diri dengan motor mereka, melaju kencang tanpa menoleh ke belakang. Setelah mereka cukup jauh dari tempat angker itu, Baskoro berteriak, "Gue bilang juga apa, Dan? Itu setan, gue udah bilang kan?" Danu yang juga masih gemetar hanya bisa mengangguk. "Gue gak bakal lewat sini lagi, gak pernah lagi," jawabnya dengan suara tergetar. Pengalaman ini menjadi pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Suasana mencekam masih terasa di malam itu ketika Danu dan Baskoro melanjutkan perjalanan pulang. Setelah mendengar perbicaraan dari dua ibu-ibu tentang kematian Surti, tukang jamu yang sering keliling, wajah Baskoro tak hanya menyembunyikan ketakutannya. "Jadi Surti itu setan?" Baskoro bertanya dengan nada gemetar. Danu tak bisa menahan tawa. "Gue juga gak tahu kalau dia setan, Bas. Lu yang udah ngerasain sendiri." Danu terbahak-bahak menertawakan temannya yang pucat pasi. Namun tawa Danu semakin menjadi-jadi saat dia mendapatkan ide jahil. Dengan senyum licik, Danu mencodongnya tubuhnya ke arah Baskoro dan berbisik, "Gimana kalau nanti setan itu hamil? Lu harus kawin sama dia, Bas." Baskoro menatap Danu dengan wajah penuh kengerian. "Elah, lu belum aja ngerasain sendiri kejadian semalam. Gue bener-bener hampir mati ketakutan," gerutannya. Sementara itu, Bu Ratmi yang baru saja mendengar obrolan Danu dan Baskoro menggeleng-gelengkan kepala. "Kalian berdua ini kenapa sih berisik banget, pagi-pagi udah ribut aja?" Namun Danu tak memedulikan teguran itu. Dia masih sibuk menahan tawa. Sementara Baskoro nampak semakin tidak nyaman dengan situasi tersebut. Di dalam pikirannya, kejadian semalam masih terus menghantuinya. Bayangan Surti yang ternyata sudah mati, namun malam sebelumnya ia terlihat hidup, berbicara bahkan berdagang jamu. Mereka pun pulang dengan pikiran yang masih kacau. Sepanjang jalan Baskoro terus merasa ada yang mengikuti mereka, meskipun tak henti-hentinya mengejeknya. Namun di dalam hati kecilnya Baskoro tahu bahwa kejadian semalam adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. "Bas, motor ini kenapa ya? Rasanya kayak ada yang narik," kata Danu dengan nada cemas. Baskoro yang berada di belakang merasa aneh dan mendengar suara desisan halus. Lu dengar itu? Kayak ada yang manggil." Danu hanya bisa mengangguk. "Iya, itu suara siapa?" Ketika mereka berbelok ke jalan kecil yang biasa dilalui, sebuah sosok wanita muncul di samping jalan. Wajahnya pucat dengan bekas luka yang menganga di pipinya. Danu dan Baskoro tertegun tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Baskoro, jangan lihat!" teriak Danu berusaha mempercepat laju motor. Namun motor tetap terhenti, seolah teringat oleh kekuatan gaib. "Bang, tolong!" Suara itu nyaring, diiringi dengan senyuman yang menyeramkan. "Bantu aku butuh teman." Danu merinding, hatinya berdegup kencang. "Jangan pedulikan dia, Bas. Kita harus pergi dari sini." Sosok wanita itu mulai mendekat. Langkahnya pelan namun pasti, seolah tidak ingin kehilangan Danu dan Baskoro. "Kenapa kalian tidak mau membantu? Aku sendirian di sini, terjebak." Baskoro terpaksa menoleh, dan ketika matanya bertemu dengan mata wanita itu, dia merasa seolah ada tarikan kuat yang membuatnya tidak bisa berpaling. "Danu, aku rasa kita harus bantu dia." "Gila, jangan bodoh, Bas. Dia bukan manusia." Danu berteriak berusaha melepaskan diri dari rasa takut yang menggerogoti. "Jangan takut, aku tidak akan menyakiti kalian." Wanita itu berkata lembut, namun suaranya penuh dengan kepedihan. "Tolong, aku hanya ingin bebas dari kutukan ini." Dengan sekuat tenaga, Danu memutar gas motor. "Ayo Bas, kita pergi." Tiba-tiba motor bergetar hebat dan meluncur cepat. Mereka berdua terkejut saat melihat sosok wanita itu menghilang dalam sekejap, seolah ditelan kegelapan malam. Setelah berhasil menjauh dari tempat itu, mereka berhenti sejenak di pinggir jalan. Nafas Danu masih tersengal-sengal, sementara Baskoro tampak bingung. "Lu oke, Bas?
Tanya Danu mencari-cari pandangan di wajah temannya. Aku gak tahu, tapi mungkin dia benar-benar butuh bantuan, jawab Baskoro ragu. Danu menatapnya dengan serius. Bas, kita tidak bisa terlibat dalam hal-hal seperti itu. Kita harus melupakan semuanya dan fokus ke kehidupan kita. Tapi Danu, Baskoro mulai. Tidak, kita pergi dari sini. Danu memutuskan berusaha untuk tidak memikirkan sosok wanita yang mereka temui. Mereka melajukan perjalanan pulang dengan perasaan aneh yang masih menyelimuti hati mereka. Danu berusaha menenangkan diri, namun wajah wanita itu terus terbayang di pikirannya. Danu dan Baskoro baru saja mengalami kejadian aneh yang mengguncang mereka. Setelah berjuang menghidupkan motor yang seakan enggan bergerak, mereka akhirnya berhasil sampai di rumah. Meski lelah, pikiran Danu tetap melayang pada sosok Dinda, gadis yang selalu menghuni pikirannya. Saat malam tiba, Danu tidak bisa menahan rasa gugupnya. Danu berusaha menyembunyikan perasaannya, tapi saat bersamanya ia merasakan getaran yang tidak biasa. Baskoro yang menyadari gelagat temannya melamparkan candaan tentang Dinda. Lu mau nginep atau pulang? Goda Baskoro membuat Danu berdehem dan berusaha menanggapi dengan tenang. Sepulang kerja, Danu mampir ke warung Pak Endang, berharap melihat Dinda. Tidak disangka Dinda sudah menunggu di tempatnya, memeluk seekor kucing. Melihat senyum Dinda yang manis, Danu merasakan getaran di hatinya. Kok nungguin Mas Danu? Tanya Dinda. Iya, habis kangen, jawabnya membuat Danu salting dan merasakan kebahagiaan yang tidak terhingga. Di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka saling menatap dan Danu merasa bahwa inilah saatnya. Saya suka kamu, ucapnya agak gugup. Namun, senyum Dinda yang mereka membuatnya yakin. Saya juga suka sama kamu Mas Danu, balas Dinda membuat hati Danu berdegup kencang. Setelah beberapa obrolan mereka memesan makanan dan Danu menyadari betapa berartinya momen ini. Namun Dinda yang biasanya ceria tampak murung ketika Pak Endang datang dengan perasaan. Danu melihat air mata di pipi Dinda. Neng Dinda kenapa? Tanyanya khawatir. Belum sempat Dinda menjawab, Baskoro muncul, mencairkan suasana. Woi Bas, kemana aja lu? Senang amat kelihatannya, gue punya gebetan baru, kata Baskoro, membuat Danu bersemangat untuk menceritakan perasaannya lebih jauh. Malam itu di tengah keramaian, Danu bertekad untuk lebih dekat dengan Dinda. Meskipun rasa takut akan teror yang sebelumnya mengganggu mereka masih menghantui pikirannya, Danu merasa ini adalah awal dari sesuatu yang indah. Meski bayang-bayang ketakutan masih membayang di sudut pikirannya. Malam itu Danu dan Baskoro baru saja pulang dari petualangan mereka. Danu merasa gugup, motornya nyaris tidak bergerak di depan rumah. Ia hanya bisa menatap lurus ke depan, berusaha mengusir rasa cemas yang merayap di dalam hatinya. Setelah berjuang cukup lama, motornya akhirnya melaju juga dan mereka berdua sampai di rumah dengan perasaan campur aduk. Jangan bilang kamu mau tidur setelah semua yang kita lewati, Baskoro berkata sambil tertawa, tetapi Danu hanya menjawab dengan gelengan kepala. Dia merasa seperti ada yang aneh malam ini, tetapi ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu. Dalam pikirannya hanya Dinda, wanita yang selalu membuat hatinya berdebar. Setelah berbincang sejenak, Baskoro mengusulkan untuk mampir ke warung Pak Endang. Danu setuju meski sebenarnya ia hanya ingin bertemu Dinda. Di warung, Dinda sudah menunggu dengan senyum manisnya. Wajahnya terlihat pucat di bawah cahaya lampu namun tetap cantik. Danu mendekatinya berusaha menyembunyikan rasa grogi yang mengganggu. Kamu nungguin aku? Tanya Danu berusaha bertegar santai. Dinda mengangguk, iya sudah kangen. Danu merasa jantungnya berdebar. Senyum Dinda membuatnya ingin melupakan semuanya ketegangan yang terjadi sebelumnya. Mereka mulai berbincang, namun Danu merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dalam keberanian yang tiba-tiba muncul, ia akhirnya berkata, sebenarnya aku suka sama kamu Dinda. Dinda tersenyum, aku juga suka sama kamu Mas Danu. Rasa lega mengalir di dalam diri Danu. Mereka menghabiskan waktu di warung, berbagi tawa dan cerita sampai tak terasa waktu berlalu. Saat Danu hendak pulang, ia memberanikan diri untuk mencium Dinda. Bibir mereka bersentuhan, menghangatkan malam yang sejuk. Danu ingin momen itu selamanya. Hingga Dinda menarik diri. Mas, kita harus berhenti di sini. Kekecewaan melanda Danu. Namun ia memahami,
Nanti ya aku janji akan memperkenalkanmu ke ibuku, ucap Danu mengulurkan tangan dengan bunga yang dipetiknya dari jalan. Dinda menerima bunga itu dengan senyuman, namun Danu merasakan ada sesuatu yang aneh saat Dinda menatapnya. Matanya seperti menyimpan banyak rahasia, namun Danu terlalu bahagia untuk memperdulikannya. Malam itu mereka berpisah dengan rasa bahagia, tetapi bayangan misterius dan ketegangan dari sebelumnya masih menghantui pikiran Danu. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum Dinda. Danu terkejut ketika melihat sosok di sampingnya itu adalah Dinda, tetapi penampilannya berbeda. Raut wajahnya tampak sendu dan ada bayangan gelap yang mengelilinginya. Danu berusaha menutup mata kembali berharap ini hanya mimpi buruk. "Mas, kenapa kamu menghindar?" Suara lembut Dinda menggetarkan hatinya. Danu merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. "Kamu harus pergi dari sini, Din," katanya mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Kenapa? Aku hanya ingin bersama kamu." Dinda menjawab, suaranya terdengar sedih. Danu merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti energi dingin yang mengalir di antara mereka. "Aku tidak bisa, Din. Kamu sudah pergi," Danu berkata dengan suara bergetar. Dinda mendekat dan Danu merasakan aroma harum bunga yang selalu menyertainya. "Aku tidak bisa pergi, aku di sini untukmu. Kenapa kamu tidak mempercayainya?" Danu merasa terjebak dalam kebingungan. Dalam pikirannya sosok Dinda yang ceria dan hidup bercampur dengan bayangan kelam yang ia lihat saat berbicara dengan Pak Endang. "Ini tidak mungkin, kamu seharusnya sudah tiada," Danu berkata berusaha meyakinkan dirinya sendiri. "Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kita masih punya banyak hal yang harus kita lakukan bersama," Dinda berujar dengan penuh harapan. Ia meraih tangan Danu, genggamnya erat. Danu merasa perasaan hangat mulai menggantikan rasa takutnya. Namun secepat itu pula ia teringat semua bayangan pahit dan rasa bersalah yang mengikutinya. "Tapi kamu sudah terluka, Din. Aku tidak ingin mengingat semuanya. Itu menyakitkan," katanya sambil menarik tangannya. "Setiap kali kamu menghindar, kamu justru semakin menyakiti dirimu sendiri, Danu," Dinda berkata dengan nada menenangkan. "Aku tidak ingin kamu terus hidup dalam bayang-bayang kesedihan. Ingat, cinta kita lebih kuat dari kematian." Dengar kata-kata itu, Danu merasa seolah ada sesuatu yang terbangun di dalam hatinya. Sebuah keinginan untuk mengingat kembali saat-saat bahagia mereka meski itu menyakitkan. "Tapi bahagia juga kamu tidak kembali?" Danu bertanya, air matanya mulai menggena. "Sama kamu mengingatku, aku tidak akan pernah pergi." Dinda menjawab dan senyum manisnya seolah membuat ruangan itu lebih terang. "Jangan pernah melupakan semua kenangan kita, Danu." Danu merasakan aliran hangat mengalir dalam tubuhnya. Ia tahu ini adalah saat yang menentukan. "Baiklah, Din, aku akan berusaha untuk tidak melupakanmu. Tapi aku perlu waktu," katanya. Dinda mengganggu dan sosoknya mulai memudar perlahan. "Ingat, Danu, aku selalu ada di sini." Dinda menuju ke arah hati Danu. "Selama itu ada, kita tidak akan pernah terpisah." Danu terbangun dengan penuh dingin di seluruh tubuhnya. Ia melihat sekeliling dan meski hanya gelap yang menyambutnya, hatinya terasa lebih ringan. Ternyata cinta tidak akan pernah mati. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.